Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita keberkahan, kesehatan dan kenikmatan hingga kita dapat berkumpul pada kegiatan kita kali ini dalam kondisi yang sehat dan insya Allah berbahagia. Dan tak lupa pula salawat besertakan salam mari sama-sama kita sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga menuju ilmu alam yang sangat berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Mahlianur Rahman selaku Ketua Pelaksana, dan yang saya hormati juga Kak Ananda Feloni selaku narasumber yang akan memberikan kita materi pada siang hari ini, dan juga untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar yang telah mengikuti dan bersedia menjadi peserta di dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, saya ucapkan selamat datang kembali di kegiatan kita. Ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Saya harap juga teman-teman gak akan bosan, dan ini acara yang luar biasa ya menurut saya. Baik, tanpa memperpanjang lagi yang kata-kata yang akan saya ucapkan, marilah kita langsung masuk saja ke agenda kita yang paling penting, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Kak Ananda Feloni. Untuk Kak Ananda dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Oke. Beri tepuk tangan dong untuk MC-nya deh. Saking semangatnya udah duluan aja, maaf ya Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, saya pernah bilang sama mungkin beberapa, saya masih di IAIN aja ya, kapan saya bisa nyebrang gitu ya, atau memberi sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk Universitas Unsam ya. Dan alhamdulillah hari ini beri tepuk tangan akhirnya terwujud juga melalui Bintang Korong dan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Nah, hari ini materi ini udah beberapa hari ya, udah dicicil-cicil, mungkin ada semingguan memang menyusun materi ini dengan juga sebuah perjalanan. Saya juga lagi ikut sebuah konten kreator yang ada di Kok Bisa, mungkin teman-teman tahu YouTube Kok Bisa. Nah, hari ini ilmu yang diberikan dari pelatihan di sana saya bawa nih ke sini untuk sama-sama lebih meluaskan manfaat. Bukan saya saja yang bisa menyicipi ilmunya, tapi hari ini teman-teman yang ada di sini semua bisa sama-sama kita belajar. Dan gimana pemanfaatan media sosial dalam pelestarian dan pertunjukan tradisi lisan di Aceh khususnya ya. Dan kita ngapain aja hari ini. Jadi ada strukturnya yang mungkin teman-teman bisa lihat di layar ya. Hari ini kita ngapain ya? Yang pertama pasti tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu, kemudian visi dan misi kegiatan ini tuh goalsnya apa sih? Apa cuman denger-denger aja? Cuman duduk-duduk aja? Apa sih goalsnya atau tujuan kita ya untuk belajar hari ini? Terus kenapa harus melek digital? Kemudian apa saja tradisi lisan? Kemudian kekuatan dari tradisi lisan? Terus memanfaatkan media sosial mulai dari mana? Nih mungkin lebih ke udah mulai menjurus ya. Terus yang terakhir adalah cara menyampaikan tradisi lisan melalui konten. Nah, untuk menyemangati hari ini kita beri tepuk semangat, boleh? Boleh ya? Oke, semuanya kalau tepuk semangat. Semangat, boleh? Oke, kita uji semangatnya hari ini. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, ini kayaknya yang cewek-cewek semua ya? Iya. Oke, ini lebih dekat ya karena mungkin kita kenal dulu ya siapa sih ini ya yang ngomong ke depan. Oke, perkenalkan nama saya Ananda Feloni, seorang konten kreator di industri voice dan public speaking dengan pengalaman selama 4 tahun, artinya 2020 yang baru mulai. Dan saya lulusan di IAIN Langsal
jurusan hukum pidana Islam. Jadi kalau dilihat jurusan dan apa yang dikerjakan sekarang, kok nggak relate ya, tapi saya mengikuti zaman dan mungkin menjadi content creator di bidang voice ya, suara dan public speaking itu jadi sesuatu yang dibutuhkan sekarang. Oke, udah kenal ya? Oke, panggilannya Kak V, jadi panggilan panggungnya ya. Jadi V, sering dipanggil V, jadi boleh panggil Kak V. Nah ini dia, visi dan misi kita pada hari ini, biar teman-teman tahu nih mau dibawa kemana ya, bukan hubungan kita tapi gimana mau dibawa kemana nih pembelajaran kita hari ini. Jadi visinya adalah menjadikan pemuda di Kota Langsa melek digital dan tidak melupakan tradisi lisan, dan misinya agak lebih jalan untuk menuju visi itu gimana. Di sini dia memberikan edukasi dan arahan cara memanfaatkan media sosial sebagai tools untuk mempromosikan tradisi lisan. Jadi teman-teman ini adalah talent-talent yang akan berbagi nih. Kemarin sudah ada Bu Mufti dan Pak Fadil. Jadi materi yang disampaikan itu nggak cuma berhenti di situ. Jadi dengan teman-teman tahu nih tools gimana caranya mempromosikan tradisi lisan, ilmu yang diberikan itu bisa dipublikasikan lagi lebih banyak. Gimana caranya? Ini kita akan mulai perjalanannya. Sudah siap? Siap mengarungi ombak yang ya, mudah-mudahan siap. Nah ini dia, jadi teman-teman kenapa kita harus melek digital? Kenapa ya? Boleh tanya ya teman-teman ya, biar kita Oke, mungkin lebih bisa ya di sini? Bisa ya? Oke, teman-teman, mau dong relawan ya teman-teman. Apa? Kenapa kita harus melek digital? Boleh angkat tangannya? Jawaban tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ada di sini di depan kakak-kakak? Ada? Gak apa-apa nih, salah benar urusan belakang. Yang penting berani dulu. Silakan. Oke, silakan. Boleh maju kak? Sini. Boleh dong. Tepuk tangan dong untuk teman-temannya nih. Boleh. Kenapa kita harus melek digital di era sekarang? Mungkin menurut saya, kenapa kita harus melek digital ya? Jadi pada zaman sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin dari itu kita harus melek nih akan digital. Mungkin seperti itu kak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, ada lagi tepuk tangan untuk teman-temannya. Ada lagi nih relawan dari sebelah sini kakak-kakaknya. Ada? Satu lagi deh, satu lagi. Iya. Boleh? Dari sini boleh kakak-kakaknya? Ayo, kenapa harus melek digital nih? Ayo, jangan malu-malu. Boleh? Oke, lanjut aja. Oke, kita lanjut ke. Jadi, kenapa kita harus melek digital? Nah, sekarang kan sudah 4.0 ya, bahkan mau 5 lagi ya, udah mau naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Artinya, percepatan digital kita itu semakin cepat, dan apakah literasi digitalnya juga sebanding nih dengan percepatan zaman yang begitu luar biasa ini. Dan kalau dilihat dari kata digital ya teman-teman, digital itu dalam bahasa Yunani adalah berasal dari kata digitus, yaitu berarti jari jemari. Nah, sekarang ya baru-baru ini aja. Mungkin teman-teman tadi malam sempat nonton bola atau suka nonton bola? Nonton. Suka ya. Apa yang buat kita sebel? Wasitnya ya. Wasitnya. Nah, banyak gitu. Walaupun belum, orang akhirnya cari itu akun si wasitnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang teman-teman bakal lakukan kalau ketemu Instagram wasitnya? Komentar ya. Komentarnya apa? Dasar gitu ya. Curang dan sebagainya. Jari jemari kita nih sangat gemar untuk menulis kata-kata yang tidak sopan. Maka gak heran kita tuh disebut netizen paling julid ya se-Asia ya. Jadi kenapa kita harus melek digital? Karena kadang kita nggak bertemu dengan orangnya nih, kita di dunia maya, tapi apa yang membuat orang kadang-kadang sakit hati, kemudian
menjadi tersinggung, itu adalah jari jemari kita, kata-kata dan komentar dari jari kita. Jadi bukan lagi dari mulut ya, dari jari. Maka benar sekali ya, digital dari kata digitus yaitu jari jemari. Makanya banyak terjadi cyberbullying di era digital melalui media sosial. Jadi harapannya ya, kenapa teman-teman harus melek digital adalah teman-teman bisa membantah sendiri semarah-marahnya kita, sebenci-bencinya kita dengan orang lain. Kita menahan diri untuk tidak mengetik hal-hal yang bahkan merugikan orang lain. Karena kita nggak tahu nih yang baca itu sedang mengalami apa sih. Tiba-tiba ketika dia baca, akhirnya kebanyakan yang jadinya bunuh diri. Karena sekilas tulisan kita apalah arti tulisan ya gitu. Tapi tulisan itu ketika diberi emosi, dia jadi sesuatu yang berbahaya. Ya. Itu dia. Makanya teman-teman di sini ya menjadi kreator berarti kita berhadapan sama media sosial. Ada hal-hal yang teman-teman harus jaga dan ada hal yang teman-teman harus perhatikan. Dan juga Kominfo juga akhirnya mengeluarkan 4 modul literasi digital. Jadi bisa-bisa teman-teman belajar tentang budaya bermedia digital, kemudian aman bermedia digital, etis bermedia digital, dan cakap bermedia digital. Nah, di sini ada hard skill dan soft skill-nya kita. Jadi gimana kita menghadapi ya sebagai seorang kreator muda ini untuk bermain digital yang nggak asal-asalan main. Kemudian nggak asal-asal posting ya, kadang-kadang hal-hal yang pribadi misalnya kayak KTP, kemudian hal-hal yang sangat privasi itu jangan hati-hati, jangan diposting, karena ketika kita memposting itu bukan lagi milik kita, bisa di screenshot orang, kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang bahkan bisa merugikan kita. Kemudian kalau kita ngelihat Indonesia dalam data ya teman-teman, ini masih materi nih teman-teman, jadi nanti bakalan kita praktek. Di sini Januari 2024 ya, pengguna internet ya. Kalau populasi kita tuh sangat banyak, kemudian penggunaan internet bahkan 66% itu pengguna digital kita adalah generasi muda, dan literasi digital belum banyak dibicarakan di mana-mana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bermedia sosial, ada prinsip bermedia sosial yaitu do not harm, jangan saling menyakiti. Misalnya ya itu tadi ya, dengan komen yang enggak, kemudian dengan komentar yang bisa membuat orang lain menjadi tersinggung, dan juga menyakiti ras gitu ya. Ada ya kita menyinggung agama, sosial, kemudian hal-hal yang bersinggungan dengan ras. Oke. Nah, kita bakalan lihat tadi ya, mungkin karena literasi tradisi lisan sesuai dengan Akademi Muda Tradisi Lisan, teman-teman nih kemarin udah sempat belajar ya tentang tradisi lisan. Boleh nggak review lagi nih apa yang udah disampaikan biar Kak F itu relate dengan apa yang disampaikan? Boleh? Mau review tentang yang disampaikan oleh Dr. Mufti, boleh? Siapa yang mau menyampaikan? Ayo. Boleh? Mungkin apa-apa aja garis besarnya ya apa yang disampaikan pemateri kemarin, boleh? Siapa? Tunjuk tangan teman-teman. Saya. Boleh, oke, silahkan. Jadi mungkin karena nggak ada yang mau nih ya kan, Iya. mungkin saya aja untuk kayak kasih garis besar apa sih yang disampaikan Bu Mufti pada pertemuan yang lalu. Di sini. Nggak nampak. Panas. Jadi kemarin itu nikah kan yang kami pelajari dari Bu Mufti itu, kita tuh dengan materi Bu Mufti membuka dengan salam pembuka gitu Bu. Jadi kayak kru semangat, dijelasin apa sih kru semangat, kenapa kru semangat itu sebagai salam pembuka di Aceh. Terus kata-kata yang sering kita dengar di dalam doa gitu Bu. Mantra dan makna dari lagu Kutiding itu sendiri. Terus juga awal kayak bahasa awal Aceh kan mungkin ada sedikit keterkaitan dengan bahasa kuno gitu Bu yang dijelaskan oleh Bu Mufti juga. Terus pentingnya keharusan tradisi lisan. Terus ada juga objek-objek budayanya Bu. Jadi
mulai dari seni, adat, bahasa, ritus hingga ke permainan tradisional kita Bu yang ada di Aceh. Dan yang terakhir itu kita sempat ngebahas hikayat Bu, salah satu hikayat atau mungkin cerita rakyat itu tentang Nurul Aqla Bu. Jadi kayak informasi yang ada di Nurul Aqla itu, terus kan ada asal usul lagu Doda Idang gitu ya, karena di dalam cerita Nurul Aqla itu tadi gitu Bu. Oke, terima kasih. Sama. Oke, bertepuk tangan lah untuk abang itu. Rida. Oke, mungkin ini juga salah satu pembaruan juga yang saya temuin juga tentang apa saja sih pertunjukan tradisi lisan di Aceh dan apa aja boleh next. Boleh. Nah, mungkin lebih ke pengertiannya dulu ya. Tradisi lisan itu adalah tradisi lisan, budaya lisan, dan adat lisan adalah pesannya atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan ini pastinya sudah ada pada udah lama ya, sehingga hari ini itu jadi hal yang paling penting. Kenapa mungkin Akademi Tradisi Lisan itu hadir karena banyak yang merupakan tradisi lisan. Dan apa aja tradisi lisan itu boleh next. Nah, kalau di sini adalah pertunjukan tradisi lisan adalah semampa. Mungkin kalau di Tamiang itu kan teman-teman semampa ini kan masih asing ya. Kalau di Tamiang kayak misalnya ada orang yang nikah gitu ya, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan tuh ada membawa satu sosok yang bertukaran pantun ya gitu. Jadi pantun dari sana, pantun dari sini, kemudian dibalas lagi. Nah, tapi di Aceh sendiri ada namanya semampa. Mungkin bisa dilihat videonya di slide berikutnya. Di sini, yang di garis bawah itu. Klik aja. Oke, sebentar. Di sini ya. Ini Tekan. ini kan? Nah. Kau mana tuh Bu? Oke. Bentar ya. Maaf teman-teman, YouTube-nya nggak premium. 1, 2, 3. Oke, ini dia. Mungkin sekilas ya kita bakalan tahu gimana tuh si semampa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang maha karim maha suka. Lahu salam sabitaini. Tidak memiliki tiba-mulanya. Tiba-mulanya Allah dan wirid. Sejabah tidak menemui kelintuna muda. Tiba-mulanya ilmu bagi kena lagi. Ya, mungkin sekilas teman-teman ngelihat ada yang dari pihak Linto Baro atau Dara Baro ya Pak. Nah ini saling bertukaran. Ya kalau misalnya dalam bahasa Aceh sesuai dengan rimanya juga nggak jauh-jauh dari pantun-pantun Indonesia ya. Ada kalau misalnya ya ujungnya O, ya di bawahnya pasti O juga. Kalau A, AB, AB gitu. Namun pakai bahasa Aceh. Namanya semampa gitu. Ini dia. Kita contoh yang lain. Nah, bentar. Nah, namanya semampa ya. Jadi semampa bisa diartikan bentuk seni tutur berbalas sapa dan berbalas pantun menggunakan bahasa Aceh yang bermuatan nasihat. Kemudian semampa merupakan khazanah adat Aceh yang dilakukan pada upacara-upacara pernikahan. Jadi kalau teman-teman biasanya Tamiang ya di Aceh jarang sekarang. Palingan mungkin daerah-daerah timur itu Biren dan sebagainya ada, tapi kalau udah ke Langsa udah mulai luntur nih. Nah ini tugas kita nih. Kalau mungkin teman-teman bukan orang Aceh, ya kita bisa memberikan informasi sebagai talent informasi ya.
ternyata ada loh pantun yang berbahasa Aceh yang namanya Semampa. Nah, nanti bisa lagi diulik-ulik dan dapat informasi. Selanjutnya ada juga yang namanya pertunjukan tradisi lisan, yaitu hikayatnya. Kalau di sini namanya mungkin kemarin Nurul A'la, di sini Dang Duria. Jadi hikayat Dang Duria ini adalah tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat Anak Jame, yaitu hikayat ini menurut narasumber pertama sekali berkembang di Manggeng, Aceh Barat Daya. Jadi hikayat Dang Duria adalah sebuah cerita tradisional yang dilakukan secara bertutur ya. Itu yang menceritakan tentang cerita-cerita penguasa yang berkasa, yang menaungi dan melayani rakyat dengan baik dan memiliki nilai histori tersendiri. Ada contohnya, bisa kita lihat biar teman-teman ada gambaran. Nah, karena hikayat ini adalah cerita, jadi sambil bercerita sambil berirama ya. Jadi dalam tradisi lisan ini inilah tradisi lisan, artinya pertunjukan yang bisa diberikan melalui lisan, yaitu dari tutur kita, dengan cara bercerita sambil mendendangkan ya sebuah cerita agar menarik ya. Kalau misalnya kalau sekarang Disney itu kan kalau ada ceritanya mungkin princessnya nyanyi gitu ya, mungkin sebuah cerita yang sebuah menarik perhatian kita karena ini nggak biasa bercerita sambil bernyanyi gitu ya. Oke, ini dia hikayat Dang Duria. Kemudian ada lagi nih teman-teman, ada beberapa yang ditemui juga melalui pesan tradisi lisan. Nah hikayat, kalau kita baca tadi udah ya, Anak Jame kemudian menceritakan tentang cerita-cerita penguasa ya, seperti mungkin zaman-zaman dahulu tentang perang, tentang tradisi di sana. Kemudian ada ini dia juga sama mungkin ya, selinier dengan Doda ID. Jadi ini juga Doda ID ya, Doda ID atau Penayon Ane. Dan alhamdulillah ini masih dilestarikan karena kemarin di perayaan di Banda Aceh 4 tahun sekali ya, PKA benar. PKA ini masih dilombakan. Jadi kegiatan bersenandung sebagai pengantar tidur anak merupakan salah satu aktivitas budaya yang menghiasi kehidupan masyarakat Aceh. Kemudian aktivitas yang menjadikan warisan turun-temurun tersebut dianggap penting karena mampu menjalin interaksi sosial pertama antara ibu dan anak, serta membangun perkembangan otak anak sejak dalam buayan, diantaranya mengenalkan terhadap bahasa ibu, melodi, irama, tangga nada, dan tatanan nilai dalam budaya yang berisi petuah atau tunjuk ajar dan prinsip hidup. Nah ini salah satu hal yang masih dilestarikan. Kita juga bersyukur ini pemerintah Aceh khususnya masih terus menerus menampilkan Penayon Anak untuk generasi biar masih tahu ya, oh ternyata ada loh nada-nada, atau kalau misalnya disuruh di mana sih nadanya, mungkin karena bukan orang Aceh jadi cuma bisa ngasih tahu ini ternyata ada nih Penayon Anak atau Doda ID. Ada lagunya juga. Oke, mungkin kita akan lihat gambarnya tuh seperti apa. Kita lihat. Ya, jadi kita lihat ya, mungkin anak kecil kan belum tahu apa itu bahasa, dia ibunya ngomong apa sih. Tapi ketika kita mau mengantarkan sebuah pembelajaran ya, dia akan tahu
tahunya itu bakalan apa ya, menghayatinya itu ketika udah besar. Oh ternyata mama nyanyi kayak gini tuh untuk mengingatkan sholat 5 waktu. Dan itu apa ya, bakalan mungkin dari kecil nggak paham, tapi lama kelamaan si anak bakalan tahu apa sih pesan yang disampaikan oleh si ibu. Oke, itu dia Doda Idi. Oke, itu dia. Nah, ini juga ada di Semelu teman-teman, ada namanya Nandong. Jadi Nandong merupakan suatu media komunikasi yang digunakan masyarakat Semelu yang namun sudah tidak banyak lagi nih ya orang yang mampu memainkan atau menyairkan Nandong. Saat ini Nandong masih dipertunjukkan di acara perkawinan dan sunat rasul. Tradisi lisan ini masih berperan sebagai media penyampaian pesan positif. Jadi kalau misalnya melihat Nandong itu ada sejarahnya teman-teman, yang mungkin pada tahun 1928 itu pernah terjadi tsunami besar di Semelu. Jadi para nenek moyang mereka tuh membuat lagu, kalau air surut, mungkin ini bahasa Indonesianya ya, kalau air surut jangan datang ke air surut itu dan mengambil ikan karena akan terjadi gelombang besar. Itu adalah syair-syair itu lagi ayon-ayon anaknya. Kemudian ada informasi sebenarnya di situ, ada sebuah literasi bencana di sana. Jadi nenek moyang mereka membuat lagu dan menyanyikannya untuk anak-anak mereka. Jadi pesannya itu adalah ketika ada air surut jangan datang, ya, ambil ikan. Mungkin sangat enak kita lihat ya, ikannya loncat-loncat gitu ya, pengen kita ambil, tapi carilah tempat tinggi. Itu dia pesan dari nenek moyang mereka, carilah tempat tinggi agar kalian selamat. Nah ini sebuah penelitian juga akhirnya banyak dari peneliti dari luar negeri juga datang ke Semelu untuk meneliti ini. Ternyata ini penemuan yang sangat luar biasa melalui syair. Jadi tradisi lisan ternyata sangat banyak manfaatnya ya ketika kita belajar bagaimana memberikan informasi melalui syair, melalui hikayat, melalui cerita untuk generasi selanjutnya. Maka kita sayangnya kalau misalnya masih melupakan tradisi lisan, sayang ya. Mau kita sampaikan ke apalagi nih untuk generasi selanjutnya. Ada Nandong, kemudian kalau kita ke daerah Gayo nih ada 2 ya teman-teman. Ada Pepongoten ya, itu sebuah syair. Ini lebih ke mereka, ada keluarga mereka yang pergi atau meninggal ya. Ini syair yang sedih ya, lebih sedih. Kemudian Didong juga syair tapi dimainkan ya 15 orang dengan sambil duduk bersila dan menepuk apa tuh namanya, bantal ya. Juga mereka sambil, mungkin lebih gambaran kita lihat juga ada videonya nih. Oke, iklan dulu. Jadi syair yang disebutkan itu adalah tentang kepergian seorang Ine. Ine itu ibu, kalau dalam bahasa Gayo itu Ine itu ibu. Jadi saat mereka sedang mengalami sebuah musibah kepergian seorang ibu, mereka menyairkan nada-nada yang sangat mungkin jasa ibunya, tentang gimana pengorbanan seorang ibu disairkan dan dituturkan. Ini dia. Dan beda kalau kita lihat dari Didong juga beda. Nah ini Didong, mungkin dibayangkan dengan anak-anak cowok yang duduk bersila ya dan membawa bantal.
Jadi ini juga apa ya, untuk penyemangat juga, dan biasanya di kondangan-kondangan ya atau pernikahan-pernikahan juga ada pertunjukan ini. Oke. Kita lanjut, ada sedikit lagi. Oke, udah. Nah, itu dia. Jadi kalau dari pembahasan tadi teman-teman dari ke berapa tadi ya? 5 ya. Baru tahu atau sudah pernah dengar nih? Kakak sudah pernah dengar yang mana? Coba boleh? Boleh. Berdiri boleh nggak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Kak Fim, nama saya Seliani. Yang kelima ini tadi, sebenarnya kemarin juga udah disampaikan sama Pak Fadil. Nah, yang pernah saya lihat secara langsung itu Didong, Kak. Karena saya sendiri berasal dari sana, dari Aceh Tengah gitu kan. Jadi Didong ini teman-teman biasanya tuh ditunjukkan kalau sedang ada acara pernikahan atau apa itu namanya? Sunat rasul gitu. Jadi biasanya ditampilkan malam. Nah, ada juga nanti suatu desa itu memang membuat acara itu gitu Kak, nanti diundang gitu. Terus masyarakat pada nonton gitu. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong untuk temannya. Kalau kakak tinggal sana, kalau Kafe lahir di sana, tapi bukan orang sana, merantau ya. Jadi mungkin ini juga jadi pertunjukan yang sangat dinanti-nanti juga ya oleh orang-orang dan masyarakat di sana tentang Didong ini. Jadi seru teman-teman, jadi bantalnya ditepuk-tepuk dan menyuarakan, kalau ada lagunya ya, mereka membuat nada-nada dari sana. Nah, kalau kita belajar ya teman-teman dari apa sih kekuatan dari tradisi lisan ini, dari kelima yang udah dipaparkan tadi, yaitu ternyata dapat membentuk karakter ya. Kita belajar dari Penayon Anak, kita diajarkan tentang agama di sana, tentang pendidikan dengan cara syair yang dinyanyikan oleh ibu, yaitu. Kemudian tempat informasi ya. Kemudian syair itu ternyata informasi loh. Di Semelu orang-orang cuma 7 orang yang akhirnya tidak selamat ya. Sedangkan di Banda Aceh sendiri ratusan jiwa mati gitu ya karena tsunami. Tapi di Semelu cuma 7 orang. Kenapa? Tradisi lisan menyelamatkan mereka. Kemudian mempunyai banyak pesan hidup ya, belajar dari Popong Ngeten ya, tentang gimana sih kita diajarkan tentang ternyata hidup ini bakalan berakhir mati gitu atau meninggal ya. Kemudian menjadi warisan budaya. Ini dia kekuatan dari tradisi lisan. Ini sebagai sumber pengetahuan teman-teman, namun ini kita lebih dalam lagi teman-teman. Ini dia goalsnya teman-teman, pengen nih semuanya punya HP, punya media sosial. Kalau dari media sosial yang paling sering dimainin apa? Instagram. Masih pakai Facebook nih teman-teman? Oh masih juga ya, ada Facebook, Twitter? Ada. Apa lagi ya? Apa itu Kak? Yang dari Instagram juga. Oh, Threads ya, oke. Kemudian apa lagi? YouTube, teman-teman gunain nggak YouTube? Jarang ya? Kemudian apa lagi? Oh iya, TikTok. Semuanya ada TikTok? Oke, banyak nggak ada ya? Oh ada yang ada yang nggak ada. Nah, kemudian kenapa Kak Fe tanya itu? Karena kita harus punya wadah ataupun tempat nih untuk kita memberikan informasi sebagai kreator muda, menyampaikan tentang budaya. Mungkin kita nggak bisa menyuarakan dan menyairkan apa yang di atas tadi ya, karena kita bukan berasal dari tempatnya atau bukan berasal dari sukunya, kita juga belum tahu. Tapi informasi yang ada di internet kita sampaikan melalui pengetahuan. Ya. Kemudian apa sih caranya gitu memanfaatkan media sosial, mulai dari mana? Pertama siapkan kanal, kemudian personal branding dan pilih niche, nanti akan dijelaskan. Tapi yang paling penting kita punya ini. Tadi yang udah disebutkan ya, semuanya ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada dan lainnya sebagainya, masih banyak lagi. Tapi mungkin yang lebih familiar mungkin ini. Nah, siapkan kanal. Kalau mau video panjang ya, lebih dari 7 menit, mainnya di YouTube gitu. Kalau mau video yang nggak mau bertele-tele gitu ya, yang maunya simple, langsung tahu intisarinya, kita ke TikTok kalau mencari. Tapi kalau mungkin yang agak-agak estetik gitu ya, yang agak cantik di Instagram. Kemudian Facebook ya
biasanya itu menjaring teman-teman lama kita ya. Karena asal muasal kita bermula gitu dari Facebook. Dan Facebook ini bisa apa ya? Akun kita bisa masuk ke Instagram karena udah ada Meta ya, Meta. Oke. Udah ada wadahnya, semuanya udah ada. Jadi kalau kita mau action udah gampang. Tapi gimana sih? Kita udah mau buat akun nih, udah ada kanalnya nih. Tapi kita masih jadi orang yang biasa aja gitu ya. Nah, gimana nih caranya kita bisa dikenal gitu ya? Dikenal dengan namanya personal branding nih, teman-teman. Jadi ada 1 juta manusia yang ada di dunia ini misalnya. Di dunia ini gimana sih cara kita buat diri kita berbeda? Ya, itu caranya adalah dengan personal branding. Jadi personal branding itu adalah proses membangun dan mengembangkan identitas atau citra yang unik dan otentik di pikiran orang lain. Oke, kalau misalnya ya contohnya gini, misalnya ada siapa ya kita contoh? Rida ya, Rida. Kalau Rida ke kamar mandi, ya, apa yang terkesan kalau Rida nggak ada? Oh, berarti Rida tadi MC ya, dia tadi MC acara ini. Kemudian dia yang membawa dan menuntun acara kita. Nah, apalagi yang tergambarkan dari Rida itu adalah brandingnya Rida. Kalau kita misalnya ada satu orang yang keluar, oh dia baik loh, dia anaknya cerdas loh, berarti personal branding kita udah ada di benak orang lain. Tapi kalau brandingnya jelek, wah itu bahaya tuh. Dia suka ngomongin orang gitu misalnya, itu jadi personal yang jelek. Tapi ini bisa dibentuk dan ini bisa dilatih. Nah, cara membangun personal branding nih teman-teman, kalau mau fokus jadi kreator tentang tradisi lisan ya, ini udah lebih spesifik ya. Yang pasti yang pertama adalah mengenal diri sendiri, yang kemudian tahu tujuannya, terus membangun networking. Ini adalah networking ya. Nanti ketika teman-teman buat konten ya, share nih, tolong like ya atau komen ya, minimal sama teman-teman yang ada di sini-sini dulu. Kemudian otentik. Otentik itu yang beda dari yang lainnya. Nah, itu formula yang kita buat nih. Kita mau dikenal sebagai orang yang pintar ngomong, atau kita pengen dikenal sebagai sosok yang pemberani. Nah, dimulai dari personal branding kita. Dan manfaatnya adalah teman-teman anak kuliahan semua nih ya. Semester berapa? Semuanya semester 6 ya? Kakak semester berapa, Kak? Oh, 6 juga. Berarti semua 6 ya? Enggak. Semester 2 ada yang lebih rendah lagi. Nah, setelah tamat ya, pasti teman-teman bakalan bekerja. Kalau nggak bekerja mungkin dengan melakukan hal lainnya. Minimal pengen dong, jenjang karir ya. Nah, teman-teman kalau mulai dengan konten kreator, karena sesuai dengan risetnya adalah 70% perusahaan menggunakan media sosial untuk meneliti kandidat potensial. Kalau hari ini teman-teman posting hal-hal yang tanda kutip ya udah foto gitu misalnya, atau hal-hal yang sederhana lah, mungkin foto pemandangan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lebih bermanfaat lagi, gimana caranya konten kita, atau itu kan konten itu bentuknya gambar, itu konten, teks itu konten, video itu konten juga. Jadi kalau dilihat nih, boleh dong buka Instagram, boleh nggak? Boleh. Mungkin bisa saling follow kita nanti. Mungkin teman-teman Kavi mau lihat nih, apa sih konten ataupun yang kalian isi di media sosial kalian, boleh lihat. Atau melihat itu aja, profil depannya aja. Oke, ada yang nggak ada profilnya gitu ya. Ada yang masih nol postingan, itu biasa tuh Gen Z itu. Oke. Terlalu menutup diri. Iya. Tunggu, mau ya izin ya. Itu apa yang kakak isi? Rilis. Rilis. Quotes ya atau? Oke, ada. Oke, kakaknya boleh lihat? Kita. Oke. Random. Oh ya, random aja ya. Apa aja di posting, mulai di depan aja. Mungkin teman-teman ngelihat sekilas aja. Boleh. Ini oke, ada 0 postingan. Boleh sini kita lihat. Oke. Foto ya.
Iya, nol postingan. Ini yang nol postingan nih pasti punya alasan nih, kenapa? Pengen jadi yang misterius kayaknya ya. Oke. Oke, satu. Oke, nggak apa-apa. Kita nge-review. Berarti cuma ngelihat sorotan aja ya. Kakak-kakaknya coba di belakang, boleh gini aja. Oke, ada 0. Sebelah sini. Oke, ada yang 1 juga postingan. Ini kan boleh? Oke, banyak yang mau postingan. Oke, mudah-mudahan nanti kita belajar ada postingannya 1 ya. Oke, ini dia. Jadi teman-teman kalau nanti mau tes apapun ya, BUMN, kemudian PNS, yang diminta tautan Instagram kita. Karena apa? Kita dilihat personal kita atau karakter kita, apa sih yang kita bicarakan di media sosial? Apakah hal-hal yang cuman gabut aja? Itu jadi penilaian loh untuk HRD-nya. Maka sekarang kita perbaiki nih kondisi sosial kita, karena branding itu kalau bagus bakal mudah dapat relasi dan dapat kesempatan yang bagus. Nah, ini dia manfaat personal branding. Nah, kita nggak jauh-jauh deh buat konten. Sekarang teman-teman pede nggak? Pede nggak tampil di depan kamera? Tergantung. Ada pede nggak kak? Enggak. Kakak pede. Oke. Di belakang pede nggak? Karena kita nggak, kalau jauh ngomong tentang konten, teman-temannya nggak berani mulai, itu juga jadi kendala nih. Berani nggak teman-teman? Berani ya? Oke, kita akan coba nanti di praktek apakah seberani itu ya. Oke. Manfaat personal branding teman-teman, yang pertama menambah pede, karena Kak V itu sebenarnya orang yang nggak pede juga dulunya, karena berkaryanya itu dari suara aja. Jadi ada podcast ya. Jadi cuap-cuapnya dari podcast aja, kayak halo semuanya, apa kabar? Hari ini aku V. Aku pengen banget nih cerita tentang kejadian yang mungkin membuat kita tuh jadi sedih ya. Gitu misalnya, kalau misalnya ngomongin tentang kesedihan gitu ya. Terus lama-kelamaan karena konten terus belajar ya. Jadi ketika kita tuh tahu alasan apa yang kita lakukan. Kalau kita pengen ngomong di depan kamera dan pengen ngedukasi, jadi punya kekuatan yang kuat gitu. Kalau misalnya ada orang yang so artis ya gitu ya, udah arsip gitu ya. Kalau komen gitu ya, C udah ngomong, saya kayak C udah kayak influencer, udah arsip gitu sih. Padahal kita cuma grogi gitu ya, mungkin karena kita diperhatiin gitu, jadi akhirnya udahlah, kayaknya nggak usah aja ya. Ternyata komentar orang itu bisa membuat kita jadi down ya. Kemudian yang kedua tuh menambah jenjang karir teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya personal branding yang bagus, mudah-mudahan karya dan kesempatannya itu juga bagus dan membangun kredibilitas kita. Itu dia. Nah, sejauh ini teman-teman, sebelum kita beranjak lagi ya, konten kreator, siapa ya konten kreator yang teman-teman jadi role model? Boleh nggak tahu? Siapa kak? Rian Ricis, oke. Mungkin kakak-kakak Raffi Ahmad, Inafit, ya. Oke, siapa lagi? Cipung, oke. Vina Mulyana, oke. Prilly, kakak. Ganta ya, yang buat mood jadi balik lagi ya. Kemudian, nah, berarti yang kakak-kakak sebutkan itu personal brandingnya udah kuat banget. Karena apa? Tanpa kita langsung nimbul aja tuh di kepala. Karena apa? Media sosial mereka gencar nggak? Sikit-sikit pemberitaan gitu ya, kayak gosip, update selalu, itu dia. Karena personal branding mereka tuh kuat. Nah, kalau kita ya, kalau tanya, pengen nggak dikenang juga kayak mereka ya? Kayak orang tahu tuh nama kita. Pengen. Berarti personal brandingnya harus kuat nih teman-teman. Nah, menentukan niche ini adalah topik spesifik. Jadi kita mau mulai nih ya, mau mulai buat konten ya. Kita udah siapin diri, udah pede nih ngomong di depan kamera. Bahas apa ya? Gitu ya. Teman-teman mau bahas apa? Kemudian karena kan konten itu bakalan terus, kalau kita konsisten, kita punya planning konten tuh.
konten hari ini, konten hari ini, ke depan ini. Nah, teman-teman harus punya niche. Jadi kalau misalnya Kak masih random nih Kak, masih ya udah coba lihat misalnya 3 dengan konten yang topiknya tuh beda-beda, mana yang lebih tinggi. Nah, itu yang perlu ditajamin lagi. Nah, contohnya ada kalau Kak Ave sendiri ya, teman-teman. Boleh dong kita melihat. Iya, mana? Nah, mungkin ini konten kafe ya, jadi teman-teman bolehlah mampir-mampir ke sini ya di Sajak Sirama. Jadi mulainya dari 2020, jadi udah 1035 konten yang dihasilkan dengan pengikut 2928. Itu mentok aja tuh dari bulan April, Maret. Mudah-mudahan ini ada beberapa 30 bisa naikin followers nih untuk bisa sama-sama bermanfaat. Nah, mungkin kalau niche-nya adalah public speaking dan voice over. Ya, public speaking itu mungkin lebih umum, kalau voice over tuh lebih dalam lagi. Ibaratnya dokter umum, dia dokter spesialis ya, kalau voice over. Nah, mungkin konten yang dihasilkan, nah ini baru nih, mungkin ini jadi contoh nanti untuk teman-teman tradisi lisan, seberapa tahu Gen Z soal kebudayaan tradisi lisan. Jadi, kami buat konten baru aja ya, mungkin baru siapnya jam 1. Jadi di rumah ya, ini kayak harus berani ya. Mari kita Pak. Mungkin pantun-pantun Kak. Gak pernah dengar sih, baru pertama kali. Tradisi lisan. Pidato mungkin Kak. Seperti ini ya, jawaban. Kalau itu apa sih itu tradisi lisan ya? Mungkin ini video paling baru ya. Nah, mungkin kalau yang di sini mungkin ada konten-konten tentang kekerasan seksual ya. Ini kolaborasi, jadi yang ngisi suara bersama dengan IJRS Official. Jadi ini sebuah project. Ada 5 video nih teman-teman. Jadi mungkin bisa mengedukasi teman-teman juga. Nah, jadi ini beberapa ya, ada konten pilar, ada kelas Ramadan, kemudian ada beberapa mungkin ngajarin teman-teman nih, ada dari SMK ya, ini teman-teman yang dididik ya di Sajak Sirama untuk bisa buat konten yang bagus. Kemudian ini beberapa konten ya, ini dia. Dan pastinya kalau mungkin mampir orang bakalan ngelihat nih, oh ternyata kontennya tuh bervariasi ya. Nah mungkin kalau rezekinya tuh ada yang ngasih casing ya, karena kita jago untuk mempromosikan, kita dapat endorse gitu ya, kayak Kak ini aku ada casing nih Kak, kayak dapat kesempatan yang luar biasa juga. Kemudian ya banyak nih, kita teman-teman bisa ngelihat lagi. Nah itu dia, jadi konten itu lebih ke public speaking dan voice over. Itu niche ya, ada berarti kalau kita ke Sajak Sirama, teman-teman bakalan cari ilmu tentang public speaking dan seputaran voice over. Kalau cari tentang yang lain nggak ada, karena kita udah membatasi bahasan kita. Tapi kalau misalnya kayak tradisi lisan, itu bersinambungan juga dengan gimana cara penyampaian. Itu masuk ke public speaking juga. Berarti kita berakhir di jam 3:30 ya. 3:30 berarti oke, ini dipercepat. Jadi setengah jam kita praktek ya teman-teman, biar teman-teman lebih jago nih. Nah ini dia. Kemudian yang terakhir nih, pembahasan yang terakhir, gimana sih cara menyampaikan tradisi lisan melalui konten. Yang pertama ada tahap pra-produksi, kemudian ada tahap produksi, kemudian tahap pasca produksi, kemudian baru kita praktek. Kalau tahapan pra-produksi adalah menentukan ide konten. Jadi kita punya mau ide konten nih, oke kita ngomongin tradisi lisan, ide kontennya apa ya? Mungkin ngomongin tentang kayak tadi ya, Gen Z. Tahu nggak ya Gen Z sekarang tentang budaya tradisi lisan? Kita tanya tuh, narasumbernya udah ada 3 orangnya. Itu lebih mungkin effort ya teman-teman, udah agak lebih jumpai orang-orang lagi. Kemudian meriset konten ya. Jadi konten yang kita berikan itu
jangan sampai hoax gitu. Tiba-tiba nih kita menyebarkan hoax karena data yang kita sampaikan tuh ternyata nggak valid. Nah, perlunya teman-teman meriset dan meriset konten itu biar datanya tuh sesuai dengan Kominfo misalnya. Kalau misalnya kita ngomongin digital, kalau budaya di Kementerian Kebudayaan ya, Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin di sana ada sebuah data dan riset dari mereka. Jadi teman-teman bisa pakai untuk konten teman-teman. Dan menulis konten. Nah, menulis konten ini juga punya rules-nya juga. Jadi ini dia, saat menentukan ide konten itu ya pasti baca ya. Baca, kemudian kita proses dengan pemikiran kita, kemudian outputnya adalah ide konten yang final. Jadi kalau teman-teman nggak suka baca, ya udah ngelihat gitu. Karena belajar itu ada 3 metode ya, nggak hanya membaca, visual, kinestetik, dan auditori. Nah, ide konten itu mengenal tradisi lisan untuk Gen Z dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian gunain tuh, mau nyampeinnya tuh versi hiburan, kita kayak agak ada lawak-lawaknya, itu namanya konten pilar. Jadi konten pilarnya edukasi, hiburan, atau promosi. Jadi teman-teman udah nentuin lebih spesifik lagi nih konten yang akan dibuat. Kemudian meriset konten, misalnya mindset untuk meriset, yang pertama teman-teman, kita bisa saja salah ya. Jadi kita bisa salah untuk meriset segala sesuatu, jadi itu proses pembelajaran. Kemudian ikuti rasa ingin tahu, kemudian berpegang pada bukti yang ditemukan. Oke, ini agak cepat. Menulis konten ada strukturnya. Jadi yang Kak V buat tadi ya, baru aja kontennya itu pakai simple explanation, kemudian kerangkanya itu ada hooks, answer, explanation, conclusion, dan CTA itu call to action. Jadi hook itu pancingan, misalnya kalau ngomongin tentang kebudayaan dan tradisi lisan, Gen Z tahu nggak ya jawabannya? Misalnya kan udah kita tanya tuh kemarin sama narasumber, ternyata masih keliru nih, masih kurang tepat nih jawabannya. Baru deh di explanation, baru dijelasin, kemudian solusinya apa? Dengan ada konten ini kita bisa mengedukasi orang lain misalnya. Kemudian call to action. Kamu tahu, menurut kamu apalagi nih tradisi lisan yang ada di Aceh? Komen di bawah ya, itu namanya call to action. Kita minta audiens kita untuk melakukan sesuatu, itu call to action. Jadi teman-teman, kerangkanya ini ya. Contoh naskahnya tuh ini salah satu naskah dan hasil kontennya tayang tadi. Ya, ini contohnya. Ya, kalau ngomongin kebudayaan dan tradisi lisan, Gen Z masih tahu nggak ya? Kita tanya tuh. Baru kita tanya sama Gen Z-nya langsung gitu, sama orang yang menurut kita tuh dia generasi Z. Kayak mungkin anak SMA, yang tadi tuh anak SMA. Baru nih kita jelasin sesuai dengan pengetahuan yang udah kita dapat. Baru deh kita buat conclusion-nya dan CTA-nya. Nah, kalau tahapan produksi, teman-teman menyediakan footage, gunakan alat rekam yang tepat dan merekam suaranya tuh yang gimana sih biar bagus, kemudian mengedit konten. Ini kalau udah tahap produksinya. Ini dia, nggak mahal-mahal ya alat konten itu, cuman HP kita, kemudian earphone yang bawaan HP kita, kemudian lighting ya. Lighting ini penting karena kita itu buat konten misalnya dalam ruangan perlu ada cahaya ya. Kalau di kayak gini nih cuacanya masih terang ya, ada cahaya ilahi, itu kualitas di HP kita tuh jadi bagus. Nah itu dia, ini alat-alat yang basic kali ya, basic. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih, oke, ini udah lumayan nih, udah ada penghasilannya misalnya dari konten, teman-teman bisa investasi untuk earphone kayak gini nih yang mungkin dipakai, atau namanya mic untuk suaranya lebih bagus ya. Karena kalau konten itu, oke Kak, aku mungkin HP aku masih biasa nih, bisa nggak ya buat konten Kak gitu? Bisa. Yang penting teman-teman suaranya dijaga. Jadi mau kualitas mungkin video kita masih belum bagus, tapi kualitas audionya bagus, itu lebih baik daripada mungkin kualitasnya baik, kualitas videonya baik, tapi suaranya kresek-kresek. Lebih gimana teman-teman? Suaranya bagus kan? Karena kita pengen dapat informasi. Nah, ini dia. Jadi kalau pakai lighting, ya ini dia. Mungkin teman-teman bisa kameranya di sini, kemudian ada pakai lighting yang kalau ada rezeki lebih, ada dapat 3 lighting, ada key lighting, ada fill lighting, kemudian ada back lighting. Jadi itu komponennya kita di tengah, di samping kita ada cahaya, ada lighting.
Nah itu kalau buat konten yang basicnya. Nah kalau merekam suara gimana? Nah artikulasinya harus jelas, volumenya juga harus dijaga, temponya dijaga, kemudian intonasi ya, kurangi kata-kata gitu ya. Lebih baik kita diem ya. Kemudian take beragam ekspresi berbeda, misalnya. Mungkin kalau contohnya ya, artikulasi kayak misalnya ngomongin halo, jadi nggak halo, jadi nggak dalam gitu, tapi halo, halo semuanya, misalnya. Nggak halo semuanya, nggak denger. Jadi a i u e o nya juga itu dasarnya ya. Ini karena langsung terjun ke konten kreator sebenarnya itu dia. Kita harus latihan dari bersuara dulu, karena 38% suara itu menentukan bagusnya konten, tapi visual juga nggak kalah penting, 55%. Nah hari ini nggak apa-apa, nanti kita sambil kita contoh gimana sih buat konten yang baik. Edit videonya gampang ya, kalau Kak Fi pakai CapCut ya, software editingnya. Basicnya adalah fitur dan fungsi dasarnya itu biasanya input video, input audio, memotong video, kemudian menambahkan teks, menambahkan efek transisi dan rendering. Itu kalau kita mau buat konten. Oke, kita udah punya apa yang mau disampaikan, naskahnya udah punya, kemudian full text yang mau ditambahin itu udah ada, kemudian baru ngambil video, baru kita edit di sini. Nah kalau misalnya teman-teman, suaraku gak bagus nih, pakai AI yang namanya Adobe Podcast. Jadi suaranya tuh kayak ala-ala di studio. Dengan teknologi ya, kita lagi-lagi kita belajar dengan teknologi, ternyata semudah itu teknologi membantu kita dalam melakukan segala sesuatu. Dan jangan sampai teknologi juga menggantikan kita nih. Kalau di CapCut udah ada suara, misalnya kita halo apa kabar, misalnya gitu. Kamu baik-baik saja. Udah ada AI-nya, tapi ingat dia nggak ada feel dan dia nggak ada emotion ya, emosi. Nah kita yang sebagai manusia, nah itu dia, jangan sampai kita digantikan oleh teknologi nih, karena udah canggihnya ya akhirnya peluang kerja jadinya oleh alat ya. Mudah-mudahan kita semua dapat kerja, amin. Nah pakai Adobe Podcast ya, jadi suara kita tuh kayak ala-ala studio, jadi nggak payah ke studio dengan bayar mahal, dengan pakai AI, udah deh langsung diproduksi sama teknologi. Yang terakhir ya sebelum kita praktek itu tahap pasca produksi, itu mempromosikan konten ya. Yaitu dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu retention, mempertahankan audiens lama ya. Jadi cafe itu nggak nambah-nambah follower, itu ya udah mempertahankan apa yang ada dulu. Kemudian kalau mau outreach atau jangkau audiens baru nih, cafe udah dapat nih audiens barunya dengan cara berkolaborasi. Nah, retention itu bisanya teman-teman ada yang komen nih, dibalas minimal. Kalau dia komentarnya tuh unik, di-pin. Itu salah satu kita menghargai audiens kita. Terus tawarkan video baru dan coba format baru. Nah, kalau outreach itu minta feedback ke orang sekitar nih, gimana nih konten aku bagus nggak ya? Relate nggak ya? Sesuai nggak ya sama kalian? Oh ternyata nih kurang kesini, ekspresinya masih kurang. Ya kita harus terima sebagai orang yang mau belajar ya, bahwa feedback dari orang itu adalah proses kita belajar. Jadi kalau misalnya kita pengen bagus, ya nggak mungkin ya langsung membalikkan telapak tangan, terlalu mudah. Jadi konten kreator tuh juga banyak yang harus diperhatikan. Dan pas sekali, ayo kita praktek. Dan teman-teman tadi udah ditahu ya cara pra-produksinya, ide konten, meriset konten, dan menulis konten. Jadi teman-teman udah 2 hari ada yang pembaharuan ilmu lah yang didapatkan. Cari namanya ide konten. Dari 2 hari output yang teman-teman dapatkan, teman-teman mendengar ya, mendengar Bu Mufti, Pak Fadil, dan mungkin hari ini Cafe. Dari ilmu itu teman-teman tulis sebagai naskah dengan format yang tadi nih, formatnya kita agak mundur ke belakang, formatnya ini pakai simple explanation. Teman-teman buat hook, ada jawabannya, ada explanation, dan conclusion. Tapi kalau misalnya nggak mau mikir, coba teman-teman produksi kontennya dengan naskah kafe, tapi dengan versinya teman-teman ditambahkan apa lagi ya, pasti beda. Ini udah ada contohnya. Nah sekarang teman-teman boleh mungkin ngambil spot di mana aja, mungkin
atau dibantu sama teman-temannya, sampaikan ini ya. Kan tanya 3 Gen Z, anggaplah teman-teman yang di depan kalian itu Gen Z lah masih ya. Tanya, tahu nggak tradisi lisannya? Mungkin ada yang tahu, tapi mungkin belum tepat. Silahkan jadi videonya kayak gini nanti, yang kayak tadi ya. Nah, sini, nah ini dia. Jadi contoh kontennya kayak gini. Tapi ini bisa ala-ala teman-teman nih, bisa lebih kreatif lagi. Oke. Ayo. Mari kita baca. Jadi kayak gini ya. Ya, Mungkin pantun-pantun nggak pernah dengar sih, baru pertama kali. Tradisi lisan. mungkin gitu ya. Tapi sebelum kita buat, mungkin teman-teman ada yang ingin tanya, boleh? Ada yang mau paham? Silakan. Jadi ada setengah jam teman-teman praktek ngomong di depan, nyampein sesuatu hal yang bermanfaat tentang budaya, kemudian di-upload di story aja, nggak usah di feed. IG. Gitu. Gak apa-apa, kita kejutkan teman-teman. Aku juga bisa nih jadi content creator nih. Jadi ini tugas, ya mungkin ini bisa dijadikan tugas teman-teman. Jadi Kafe pengen lihat nih teman-temannya bisa nggak ya? Dengan adanya tradisi. Bisa nggak ya menyederhanakan bahasa, menyederhanakan ya bahasa dari konten. Kalau misalnya teman-teman Kafe nggak suruh buat naskah lagi nih, udah ada naskah dari Kafe, teman-teman praktek aja tinggal ngomong, tinggal diedit. Nanti kalau bingung nanti Kafe juga. Gak usah pakai HP masing-masing teman-teman. Mungkin ini ada spotnya, boleh di sini, boleh di mana lah, atau boleh di mejanya. Jadi setengah jam Kafe tunggu konten kalian. Bisa ya? Teks tadi nggak? Boleh. Ini ya. Jadi karena memang waktu kita terbatas, Kafe juga kalau cari ide tuh lama juga akhirnya. Jadi bisa dari teks ini dikonversikan versi kalian gitu. Nampak ya? Aduh, bagus sekali ya. Masya Allah. Orangnya beda kan? Ada yang bingung? Nah jadi kayak kalau ngomongin kebudayaan dan tradisi lisan, Gen Z masih tahu nggak ya? Mari kita tanya. Ini teman-temannya kan ada 3 orang minta tolong jadiin sampel aku lah. Gitu. Nanti aku tanya ya, gitu ya. Nanti kita videoin teman kita ngomong, tahu nggak tradisi lisan? Nah tadi tradisi lisan kan yang generasi kan udah tahu tuh jawabannya, boleh tahu. Mungkin di setting ya, ada yang nggak tahu, ada yang tahu. Gitu. Ayo Kak, ayo Kak. Oke, contoh bacanya ya. Kayak gini nih, mungkin pembawaan kita. Ini contoh kontennya. Kalau ngomongin kebudayaan dan tradisi lisan, Gen Z masih tahu nggak ya? Misalnya gitu. Mari kita tanya. Ya udah tanya nih teman-temannya 3 orang. Sesuai nggak jawabannya? Kalau nggak sesuai, nah sepertinya jawaban ini masih salah atau masih keliru. Lalu apa sih itu tradisi lisan dan tradisi lisan, gitu ya? Tradisi lisan baru kita jelasin. Nah itu baru di explanation. Baru tradisi lisan sebuah pesan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Terus apa sih jenis dari tradisi lisan itu? Ada hikayat, pantun, ala Aceh itu bernama Semampa, kemudian ada Nandong, Didong, Penayun Ane. Conclusionnya, dengan adanya tradisi lisan yang masih ada, diharapkan generasi muda tidak melupakan warisan kebudayaan yang ada di Aceh. Menurut kamu, apa lagi nih tradisi lisan yang ada di Aceh? Komen di bawah ya. Oke?
Kak Fe nggak minta teman-teman di feed, karena di feed itu adalah sesuatu hal yang teman-teman tuh udah mikir kali, bagus nggak ya, cantik nggak ya. Karena ini belajar ya, di story aja. Nanti tag Kak Fe ya. Oke. Boleh. Kalau misalnya temannya yang nyampein, temannya jadi sampel, mungkin yang temannya jadi sampel untuk ngomongin untuk temannya nggak usah buat, yang penting udah berkolaborasi. Jadi ini buatnya tim, jadi ini udah cocok nih, misalnya kakak satu itu temannya 3, jadi 4 orang nih, atau kalau 5 orang tambah lagi narasumbernya 4. Oke, kalau ini kakak misalnya ini rame nih sebelah sini juga. Oke ya, kita buatnya bertim biar videonya cepat kelar. Jadi kira-kira yang pintar ngomong siapa? Udah kasih kamu ya bagiannya. Aku cuma ditanya-tanyain aja misalnya. Tanya aja, kamu tahu nggak tradisi lisan? Ya udah, kalau nggak tahu ya mungkin apa ya, nggak tahu misalnya. Atau kalau misalnya mungkin pantun misalnya gitu ya. Sekilas ya. Oke. Kelompoknya ya kita bagi ya. Mungkin ini kelompok 1 ya. Gimana? Yuk. Ini contohnya ya. Ini Kak Fe kasih tahu contohnya. Oke. Mungkin berempat mungkin ke depan boleh. Tinggal maju. Udah dibagi siapa yang ngomong? Yang utamanya ngomongin kebudayaan dan tradisi lisan. Gen Z tahu nggak ya? Itu siapa yang ngomong? Ayo maju, nggak apa-apa, sini. Kita contoh baca dulu ya, jadi biar teman-teman mudah. Siapa yang baca yang pertama? Kakak ya? Oke. Ya, oke. Bacain aja. Anggaplah ini ngomong di depan kamera ya. Coba Kak. Oh, baca ini. Coba. Gas dulu, gas. Ngomongin kebudayaan, coba. Enggak apa-apa. Nggak, tes dulu. Cek. Nggak, 1, 2, 3. Nggak apa-apa. Ya inilah biar Kak Fe kasih tahu. 1, 2, 3. Kalau ngomongin kebudayaan, nggak apa-apa. Kalau ngomong itu nengok tanda tanyanya. Kalau ngomongin kebudayaan dan tradisi lisan. Kalau ngomongin kebudayaan dan tradisi lisan, Gen Z masih tahu nggak ya? Ya, terus tanya nih kan. Nah, coba tanya. Nanti. Nah, tanya. Menurut Nisa, apa yang dimaksud dengan tradisi lisan? Tradisi lisan itu bukannya yang ada doda itinya ya? Nah, boleh. Yang ada pantunnya nggak sih? Ya, boleh. Menurut kamu? Aku baru dengar ini. Iya. Terus baca. Nah, rata-rata jawabannya masih keliru atau masih salah? Nah, rata-rata jawabannya masih pada keliru atau masih pada salah nih. Lalu, apa sih itu tradisi lisan? Tradisi lisan sebuah pesan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau secara turun-temurun. Apa sih? Apa aja sih jenis tradisi lisan yang ada di Aceh? Ada hikayat, pantun, pantun ala bukan. Pantun ala Aceh bernama Sumampa, Ya. Nandong, Didong, Penayun Ane. Nah, penayun ane dengan adanya tradisi lisan yang masih ada. Koma sebenarnya. Dengan adanya tradisi lisan yang masih ada, diharapkan generasi muda tidak melupakan warisan kebudayaan yang ada di Aceh. Menurut kamu, apalagi tradisi lisan yang ada di Aceh? Komen ya di bawah ini. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi udah ada gambaran, jadi tinggal pembawaannya aja nih. Mau gimana lagi nih? Nah, kalau misalnya tadi kan tradisi lisan ya, mungkin kafe aja masih ada belibet-belibet ya. Nah, itu kita latihan pemanasan dulu sebelum nanti buat konten 2 menit ya. Semuanya boleh ngomong A, I, U, E, O, oke?
1, 2, 3. Tiga. 3. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Lagi. A, I, U, E, O. Oke. Kalau gitu bisa? Ya, itu namanya adalah voice exercise ya, latihan sebelum kita buat konten. 1, 2, 3. Getarin 2 bibirnya. Iya. Biar nggak belibet tadi ya, tradisi lisan. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang sekarang ikutin ya, kalau kafe gini mulutnya dikerucutin gitu ya. Biasa cewek-cewek tuh manyun tuh takut jelek ya, takut jelek semua. Oke, 1, 2, 3. A, lagi A, kalau Kak aman. Mau jelek-jelek pun nggak nampak ya Kak. 1, 2, 3. A, A. Ayo semuanya buka mulutnya. A, A. Oke. Silakan kelompoknya yang tadi teman-teman udah dapat nih. Ini mana kelompoknya? 4 orang. Udah dapat ya? 8 ya? Ini ya, 4. Kalau kelima berarti sampelnya ada 4 ya. Kakak 3/3. Oke. Berarti 2 ya narasumbernya ya. Boleh. Kakak berempat? Berlima. Oke, siap. Ayo dari kafe nanti yang paling bagus ya, ada sesuatu dari kafe. Oke. Ya. Oke, silahkan kita mulai dari sekarang. Silahkan teman-teman mungkin di sana mau ambil di dekat pohon itu boleh, mau di samping-samping ini ada wallpaper yang bagus, boleh silahkan. Iya, direkam ya. Jadi teks udah ada, tinggal action aja nih. Kafenya istirahat dulu. Oke, sini aja kafe. Ada yang bingung? Yang penting teksnya udah ada kan, udah tahu kan, tinggal bawa aja kayak tadi. Kira-kira Gen Z tahu nggak ya? Mari kita tanya. Ya udah tanya aja satu. Kalau bisa kameranya tuh konsisten ya. Konsisten memang ada pakai tripod, tapi nggak apa-apa. Gini aja kayak satu yang pegangin, satu yang tanya. Atau mau yang nanya pun nampak juga nggak masalah. Tahu nggak ya? Kalau masalah suara, teman-teman rekam pakai HP. Pakai gini rekaman biasa. Nanti rekaman ini disatukan sama mulut. Sama pas diedit. Biar suaranya nampak. Boleh izin foto yang jelas saja. Di mana sini ya? Maju ke depan. Ya. Nanti lagi ya. Lagi. Ini agak lu. Iya. Nampak ya? Terangin. Wah. Buat video. Iya. Buat video. Jadi bisa ada rekaman sini. Memang enggak, tapi kita usahain. Mau berapa? Bebas kan? Karena waktu yang 2 aja. 2 aja. Minta es lagi boleh ya? Capek. Minta es lagi boleh bang? Kayaknya abang kenal lah ini. Di mana kita jumpa bang? Kayaknya pernah jumpa gitu. Aduh panas, masya Allah. Udah bang, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih bang. Boleh di sini juga. Sukma, mah. Ini dilepasin tuh gimana?
Apa sih? Ternyata tradisi seperti itu semua bisa disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, atau yang lebih dikenal dengan cara turun terus jadi apa aja sih jenis tradisi yang ada di Aceh? Apa ya? Yang pertama itu ada hikayat, kedua pantun, yang biasanya itu dinamakan dengan semangka di Aceh. Yang terus selanjutnya ada senandong, ada nandong, dan dengan hidung, dan terakhir itu ada penayung, adu, dan ada
Nah guys, rata-rata dari jawaban kakak-kakak berdua tadi kira-kira masih salah bukan? Nah, apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan? Oke, berbicara mengenai tradisi lisan itu adalah sesuatu pesan yang disampaikan secara turun-temurun. Lebih tepatnya itu ke pesan yang disampaikan ke generasi berikutnya. Oke, apa sih tradisi lisan yang ada di Aceh? Mari kita simak. Nah, yang pertama itu ada Sumapa, yang kedua itu ada Raya, ada ini meskipun enggak sampai sekarang kajian Sumapa, Nadong, Didong, gini. Udah. Orang siap tahu pasti. Apa dulu ya? Aku suara kuat ini kuat. Sabar ya. Biasa dulu. Halo guys, kembali lagi di Kipas-Kipas Official. Di sini saya sedang berada dengan kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Nah, di kegiatan ini kita menghadirkan beberapa mahasiswa nih. Nah, untuk itu langsung kita tanya saja. Begitu, mari kita tanyakan mereka gitu loh. Ulang. Ini gak normal mukanya. Ulang. Kita tanyakan sebentar. Tradisi atau langsung aja jadi ada beberapa tradisi lisan Aceh langsung saja ya. Oke guys, berhubung sedang ada di Aceh, apa aja sih ada macam-macam jenis tradisi? Oh di mana? Di situ. Yuk, aku baca dulu. Oke guys, berhubung kita lagi ada di Aceh, apa aja sih jenis tradisi lisan yang ada di Aceh? Yang ada di Aceh itu ada banyak. Yang pertama itu ada Sumapa, Nadong, Didong, dan lain-lain. Turut baca. Dengan adanya tradisi lisan ini akan menciptakan kebudayaan yang ada di Aceh sehingga agak berbeda atau berbeda dari budaya yang lain. Oke, nanti kita akan menjawab mengenai tradisi lisan di Kreator Muda Tradisi Lisan. Sekian dari kami, bye. Itunya, komentarnya tunggu orangnya dulu. Tunggu gantian. Ada di bawah. Di sini aja, sini aja. Aku baca ini ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi kita di sini berdua. Baca itu loh. Ada baca itu aja. Ada di orang ini enggak sih? Sama komen itu dulu. Gini. Oke. Di sini. Oh ya, di sini dekat nampak tulisan ini ya. Di situ. Di sini lagi. Guys, kira-kira Nah guys, dari tradisi lisan yang sudah kita bahas tadi, kira-kira ada nggak sih yang kurang dan ingin
sekalian saya beri contoh-contoh tradisi lisan di Aceh kalau ada. Berikan deh. Ini ya. Dari beberapa tradisi lisan yang sudah saya sebutkan tadi, nah ada nggak sih tradisi lisan yang lain tapi yang saya sebutkan di tadi gitu. Nah guys, dari contoh tradisi lisan Aceh namanya siapa sih? Oh iya. Soalnya tidak. Oh iya. Guys, kira-kira dari tradisi lisan Aceh yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang kurang nggak sih menurut kalian? Kalau ada, kirim kolom komentar ya. Oke. Langsung aja semampa, hikayat semampa lagi. Apa jawabannya? Apa saja sih? Tapi itu tujuannya apa? Ikutin ini. Nah guys, tepat nih. Oh, apa jawabannya? Tradisi adalah tradisi yang disampaikan secara dari generasi ke generasi berikutnya. Apa saja sih contoh tradisi lisan? Pertama, ada aku udah bisa terus.
Nanti bisa diedit aja, nanti di tag aja ya. Oke, teman-teman boleh balik lagi ke lemari. Pas nih, sengaja nggak apa, teman-teman yang penting udah ada full text, nanti tinggal diedit aja. Nanti malam atau besok boleh tag Kavi. Kalau mau diperbaiki nanti boleh juga. Udah ada yang siap? Oke. Oke, mungkin nggak apa-apa, teman-teman bisa di. Nggak ada ke situ dan. Mungkin sedikit ya, teman-teman tadi pakai konsep apa, mungkin ada hal lucu-lucuan apa yang mungkin ditampilkan, boleh nanti di presentasi di depannya per kelompoknya. Silahkan teman-teman yang siap, mana kelompok mana nih? Kayaknya kelompok ini udah siap nih Kak. Iya nggak apa-apa, jangan edit sampai tuntas. Jadi teman-teman sambari apa ya, ngasih konsep aja sih tadi. Jadi presentasi konsep apa dan tadi ada hal yang baru apa yang teman-teman buat. Iya boleh tag ya, tag bintang Sekorong boleh. Dan tag @sajak Serama biar kita review nih. Ada yang udah siap nih? Udah? Boleh di storyin ya, masukin story bisa kita lihat di sini. Oke. Yang upload jangan lupa tag Sajak Sajak Sirama dan bintang Sekorong. Udah ada? Udah tag? Belum di tag. Mana tag dong biar kita lihat biar nih, bisa sini. ditampilkan. Instagram kan? Iya. Di stories. Muter ya? Padahal teman-temannya sendiri. Ceritanya berarti ya? Iya. Guys, ngomongin tentang kebudayaan Nggak dan apa-apa. tradisi kita nih. Kalian pada tahu gak sih? Mari kita tanya. IG-nya nggak ada. Maksudnya? Bisa gak sih tradisi? Maksudnya? Bentar ya kak. Oke, boleh ya, masuk. Langsung tag boleh biar berarti satu contoh ya biar bisa kita tampilin ya. Berarti ayo cuman teman-teman cepet. Tag. Gimana semuanya, seru buat konten? Seru? Ada capek juga ya? Capek kalau kurang lama ya nggak apa-apa, nanti belakangan ya. Ini nggak apa-apa, alhamdulillah ada teman-temannya satu, biar teman-teman makin besok bisa lebih bagus lagi. Mungkin Bang Sukma mungkin bantu Bang, udah di tag tuh. Biar kita lihat di sini kontennya. Oh ini dia request. Ini saya tadi di. Oh iya nggak apa-apa. Bang Rida. Kita lihat Bang Rida kayak mana.
Nggak ada, cuma satu postingan. Satu postingan. Itu pun salah satu tugas mata kuliah yang diampu Pak Rahman ya. Ini telepon dulu. Kayak mana seru lihatnya. Gini, ngomong. Ini kayaknya Bu. Ini siapa? Terima dulu. Accept message. Oh iya, terima. Terima Kak. Lihat profil. Terus saya udah hapus. Nah, ada. Ya, Bunda daerah. Halo Bunda. Di follow, kita follow juga. Oke, satu ya? Satu Kak. Oke. Tentang ini suatu konten dampak banjir ya. Salah satu tugas dari Pak Rahman ya. Yes. Oke, udah yang mau tag biar kita selesaikan secara adat nih. Udah terdownload? Apa? Udah terupload? Udah? Loading ya? Oke. Mungkin boleh nggak Mas sembari loading, mungkin teman-teman bisa maju ke depan biar kita nggak kehabisan waktu. Yang timnya yang tadi yang udah siap boleh maju ke depan. Berempat ya, tepuk tangan dong teman-teman. Dari ini kayak satset gitu ya, satset nih, konten satset. Boleh, silakan. Yang ngomong siapa tadi perkenalkan, yang jadi talent penanya-nanyanya siapa, silakan. Disampaikan aja persentase lah ibaratnya. Ini ya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Nama saya Indah Bestari. Nama saya Zahida. Nama saya Fidjatri Hapsari. Nah, jadi di sini kamu baru saja selesai buat konten nih. Nah, menurut saya, jadi kalau buat konten itu kita harus pede ya, yang pertama ya. Harus pede, sama juga percaya diri ya. Apa tadi itu ya? Nasi goreng. Nah, tadi tuh saya sebagai penanya, sebagai konten kreatornya. Gimana perasaannya deg-degan? Perasaan buat konten tadi gemetaran ya, karena baru pertama kan. Dan tadi itu HP orang. udah teman-teman sekian. Ke temannya coba ngomong tadi. Kalau menurut saya pengalaman dari membuat konten tadi, jadi sebelum membuat konten kita seharusnya harus tahu apa yang akan kita katakan di dalam video itu, terus isinya apa, terus orang-orangnya juga siapa. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau saya tadi sebagai yang ditanya dan sebagai kameramen, membuat konten itu seru, tapi kalau untuk kualitas pada videonya kita harus tentukan juga, apalagi pada pencahayaannya. Menurut saya kalau buat konten ini lebih ke kepercayaan diri dan persiapan. Itu aja sih. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Dikit lagi ya. Udah di tag nih. Oh iya. Bentar. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar ya, lagi proses ngupload. Oke, ini kakak dulu ya berarti ya. Kayak ada tradisi pada bau gak sih? Mari kita tanya. Oh iya, boleh. Beri tepuk tangan, applause untuk teman-temannya.
yang udah selesai nih. Nah, kita menunggu untuk lihat kontennya, tapi udah di-upload. Iya, mana dia? Oke. Mungkin Instagramnya siapa kan tadi, Indah apa? Oke, kita cari dulu. Indah INDH D BSTM. BS susah ya? Nah itu. Ini ya? Aduh. Gak apa-apa. Oke, masih privat ya, terima ya. Sok privat ya. Iya, bener nih. Udah Kak? Refresh. Waduh, mana? Di refresh. Refresh. Ini. Sorry. Oke. Ini story-nya ya. Galau. Oke, kita deh. Ngomongin tentang kebudayaan dan tradisi Islam. Gen pada tahu nggak sih? Mari kita tanya. Tradisi Islam nggak sih? Tradisi Islam itu harus budaya nggak sih? Soalnya itu nggak benar. Boleh. Tradisi Islam. Ya. Iya. Gas. Mari kita tanyakan ke acara yang sebelah sana. Ayo. Iya. Oke. Nah guys, jawaban dari jawab kita apa nih? Mau tahu apa jawabannya? Tradisi lisan adalah tradisi yang disampaikan dari generasi ke generasi. Contoh tradisi lisan yang pertama ada hikayat, baik adil, dan lain sebagainya. Nah, Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan dong teman-teman. Nanti kirimnya yang fullnya ya, yang fullnya. Itulah gambaran apa ya, kita tuh bisa dengan berkreasi. Tadi mungkin versi kafe beda, versi teman-teman beda, karena nggak ada pakemnya, nggak ada kayak kamu jadi content creator tuh harus kayak A, kayak B, kayak C. Karena kita harus kreatif, semuanya serba bisa. Tadi ada yang naik beca ya, ditanya. Oke, tadi ya teman-teman mana nih? Udah siap? Udah di tag? Oke. Kita lihat nih. Sembari kita di tag udah tapi belum masuk nih. Oke. Nama Instagramnya apa? Bentar. Apa? SCM N BT B titik ini Nggak pakai B, Kak. SCN titik ya titik Liana. LY AN. A N. Aduh, karena bukan nih. Oke, pasti di privat dulu ya. Oh enggak, ini tiba-tiba lagi. Oke, kita lihat. Ini Kak, yang di Reels. Oh di Reels, oke udah. Kayaknya bawa ya. Oke, terima kasih. Gak nampak itu ya, jadi estetik juga ya. Oke. Mana ya? Loading ya? Hitam. Tunggu. Baru upload ya? Oke. Bentar ya. Ini. Oke, mungkin bawa HP-nya aja nggak ke depan, boleh. Yang udah siap boleh tanya nih. Oke. Oke. Sama aku SELLY di Randomly. Kita bakal membahas tentang tradisi lisan yang ada di Aceh. Nah, teman-teman semua biar
Bentar ya. Bang, tunggu pegang boleh? Gini. Bentar ya. Jaringan ya. Wah. Tunggu. Oke, udah. Ya elah. Oke. Mungkin pakai HP-nya juga nggak apa-apa. Sini. Boleh kita maju lah. Nggak apa, maju boleh berempat, boleh yang tadi yang ini terakhir ya. Nanti baru kita. Nah, ini bisa lagi. Udah lanjut jangan apa-apa. Nah. Nama saya Sarita, bisa dan yang selanjutnya selawat. Kamu nanya? Nama saya punya kayaknya mungkin kayaknya tidur mungkin kak. Aja nih. Mungkin lebih kurang gitu ya teman-teman. Jadi thank you nih. Kita denger aja dulu dan langsung tutup aja atau gimana? Tunggu aja. Oke. Ini udah. Berarti saya tutup ya? Boleh. Atau Sedikit lagi. Ada sedikit lagi. Nggak usah tanya jawab aja. Bang. Makan, minum. Tadi dari ini ya, ada tadi teman-teman yang satu lagi dari siapa? Yang upload dari Ava, kelompok mana Ava? Oh iya, belakangnya Ava ya. Oke. Ini waktunya sampai jam 4 ya Pak? Lebih sedikit boleh ya? Lebih sedikit ya. Ini karena teman-teman kita nengok effortnya tadi udah buat konten. Tadi kita belum habis nih lihat kontennya dari ini. Boleh lah kita lihat lagi ya. Boleh ya, kita ulang ya. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang tradisi lisan yang ada di Aceh. Dan teman-teman semua kira-kira generasinya sekarang apakah masih mengetahui ya apa saja tradisi lisan yang ada di Aceh? Yuk kita tanya. Wah, teman-teman, kebetulan kita sudah bermain. Nah, yuk kita tanyain sama mereka apa itu tradisi lisan. Oke. PGSD-nya keluar ya. Nama saya Sarita, Linda. Waduh. Kayaknya mungkin hanya tidur sebelum tidur mungkin kak. Nah teman-teman, kira-kira jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh adik-adik kita ini sudah benar belum ya? Yuk kita simak penjelasannya. Nah teman-teman, dari jawaban adik-adik kita tadi masih keliru nih. Jadi sebelumnya, apa sih itu tradisi lisan? Tradisi lisan adalah tradisi yang disampaikan melalui lisan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya atau secara turun-temurun. Jadi teman-teman, tradisi lisan yang ada di Aceh di antaranya yaitu ada didong, semamba, dan doda ini. Menurut kamu, tradisi lisan yang ada di Aceh apa saja ya? Komen di bawah ya. Beri tepuk tangan dong. Wah. Keren banget. Ini kita lihat juga nih dari Ava ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Nur Fadila Nasution. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja sih tradisi yang ada di Aceh. Teman-teman pada tahu tidak? Nah, untuk itu, mari kita tanyakan kepada orang-orang yang lebih jalan ini. Ayo ikut saya.
sekarang lagi cintanya. Akan tahu tidak apa sih yang terjadi? Ada memaksa. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok A. Yang buat konten gini ya. Aduh, wajah aku diliatin ya. Nggak apa-apa, itulah tahapan dari yang kayak kita ngerasa kayak jijik gitu ya, kita ngeliat diri sendiri. Aduh, siapa itu? Maksud apa itu mungkin ya? Tapi teman-teman yakinlah ya, kita sering-sering lihat wajah di depan kaca gitu kayak, oh kayak gini aku ya, oh cantik juga aku. Sering puji diri sendiri ya. Karena pede itu orang melihatnya ketika kita pede itu kita bisa, dia jago ngomong karena apa, percaya diri. Tapi nggak tahu dirinya, nggak tahu di belakangnya kita deg-degan ya gitu ya tadi. Nggak apa sering-sering lagi. Tadi ada juga yang ekspresinya lucu, menghibur akhirnya, buat kita juga ketawa. Dan untuk baik dan buruknya ataupun ini kontennya udah baik nggak, masih ada harus diperbaiki lagi penambahan teks ya. Kadang-kadang misalnya apa aja ya tradisi lisan di Aceh bisa tuh buatnya semampa dengan tambah efek suara tring gitu misalnya, itu menambah tekanan atau kekuatan dalam konten kita. Tapi yang tadi itulah gambarannya menjadi konten kreator. Seru nggak? Seru. Jadi jangan hanya video ini aja gitu ya, udah kayaknya habis selesai ini selesai, tapi insya Allah kedepannya teman-teman buat lagi konten yang lebih edukasi dan lebih mantap lagi. Oke. Terima kasih teman-teman dari PGSD ya, udah keren banget, udah semangatnya udah luar biasa. Semoga ilmu yang diberikan dan apapun yang Kak Afi sampaikan mudah-mudahan bisa terrealisasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau gitu Kak Afi serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Afi telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Marilah kita beri aplaus terhadap materi yang diberikan oleh Baik, dengan berakhirnya kita menyaksikan konten-konten kreatif yang teman-teman buat yang sudah dijadikan sebagai contoh bagaimana cara kita menjadi konten kreator yang insya Allah akan konsisten ke depannya mengenai juga tradisi lisan yang ada di Aceh. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita kali ini, seperti biasa kita adakan sesi foto bersama. Untuk para peserta silakan maju ke depan, kita foto dulu. Kita berakhir juga kegiatan kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.